Berikut daftar tim lolos Piala Dunia berdasarkan konfederasi serta pembagian grupnya. Yang pertama, pembagian grup Piala Dunia 2026. Grup A, Meksiko, Korea Selatan, Afrika Selatan, Republik Cezka. Grup B, Kanada, Swiss, Qatar, Bosnia-Herzegovina. Grup C, Brazil, Maroko, Skotlandia, Haiti. Grup D, Amerika Serikat, Australia, Paraguay, Turki. Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador. Grup F, Belanda, Jepang, Tunisia, Swedia. Grup G, Belgia, Iran, Mesir, Selandia Baru. Grup H, Spanyol, Uruguay, Arab Saudi, Cape Verde. Grup 1, Prancis, Senegal, Norwegia, Irak. Grup J, Argentina, Austria, Aljazair, Jordania. Grup K, Portugal, Kolombia, Uzbekistan, Kongo. Grup lebar Inggris, Kroasia, Panama, Ghana. Yang kedua, daftar negara yang lolos ke Piala Dunia 2026 yang telah dikelompokkan berdasarkan konfederasi. Dari AFC Asia ada Arab Saudi, Australia, Iran, Jepang, Qatar, Korea Selatan, Uzbekistan debut, Yordania. Debut dari CAF Afrika ada Afrika Selatan, Aljazair, Ghana, Maroko, Mesir, Pantai Gading, Senegal, Tanjung Verde. Debut Tunisia. Dari CONCACAF, Amerika Utara, Tengah, Karibia ada Amerika Serikat tuan rumah, Kanada tuan rumah, Meksiko tuan rumah, Curaçao, Haiti, Panama. Dari CONME Boel, Amerika Selatan ada Argentina, Brasil, Ekuador, Kolombia, Paraguay, Uruguay. Dari UFC Oceania ada Selandia Baru. Dari UEFA Eropa ada Jerman, Swiss, Skotlandia, Prancis, Spanyol, Portugal, Belanda, Austria, Norwegia, Belgia, Inggris, Kroasia. Fase grup Piala Dunia 2026 di grup A akan menjadi panggung awal yang penuh ketegangan dan cerita menarik. Pertandingan pertama digelar pada Jumat 12 Juni tahun 2026 pukul 2 WIB ketika Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Laga ini bukan hanya sekadar pembuka, tetapi juga pertemuan dua gaya bermain yang berbeda. Meksiko dengan teknik dan kreativitas khas Amerika Latin, sementara Afrika Selatan membawa semangat dan kecepatan dari benua Afrika. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit karena kedua tim ingin segera mencatat kemenangan perdana. Masih di hari yang sama, pukul 9 WIB, Korea Selatan akan menantang Republik Ceko. Pertemuan Asia dan Eropa ini menjanjikan duel menarik antara disiplin taktik Korea Selatan dan kekuatan fisik serta organisasi permainan Ceko. Hasil laga ini bisa menjadi penentu arah perjalanan kedua tim di fase grup. Pertandingan berikutnya berlangsung pada Kamis 18 Juni tahun 2026 pukul 23 WIB ketika Republik Ceko menghadapi Afrika Selatan. Laga ini akan menjadi ujian bagi Afrika Selatan untuk membuktikan diri melawan tim Eropa. Sementara Ceko berusaha mengamankan poin penting agar tetap bersaing di papan atas grup. Pada Jumat 19 Juni tahun 2026 pukul 8 WIB, Meksiko kembali turun ke lapangan menghadapi Korea Selatan. Pertandingan ini diprediksi akan penuh intensitas karena kedua tim sama-sama memiliki ambisi besar untuk lolos ke babak berikutnya. Kecepatan serangan Korea Selatan akan diuji oleh ketangguhan lini belakang Meksiko. Puncak drama terjadi pada Kamis 25 Juni tahun 2026 pukul 8 WIB ketika dua pertandingan berlangsung bersamaan. Republik Ceko menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan berhadapan dengan Korea Selatan. Kedua laga ini bisa menjadi penentu siapa yang akan melangkah ke fase gugur.
Ceko dan Meksiko akan bertarung dengan penuh strategi, sementara Afrika Selatan dan Korea Selatan akan berusaha menampilkan permainan terbaik mereka demi tiket ke babak selanjutnya dengan jadwal yang padat dan lawan yang beragam. Grup A menjanjikan cerita penuh kejutan. Setiap pertandingan bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang kebanggaan, strategi, dan ambisi untuk menorehkan sejarah di Piala Dunia ke-2026. Fase grup Piala Dunia 2026 di Grup B akan menghadirkan rangkaian pertandingan yang penuh dinamika, mempertemukan tim-tim dari berbagai benua dengan gaya bermain yang berbeda. Pertandingan pertama berlangsung pada Sabtu 13 Juni tahun 2026 pukul 2 WIB ketika Kanada berhadapan dengan Bosnia and Herzegovina. Laga ini akan menjadi ujian awal bagi Kanada yang dikenal dengan semangat pantang menyerah melawan Bosnia yang memiliki tradisi sepak bola Eropa Timur dengan kekuatan fisik dan organisasi permainan yang solid. Pertemuan ini bisa menjadi penentu arah perjalanan kedua tim di fase grup. Sehari kemudian, Minggu 14 Juni tahun 2026 pukul 2 WIB, Qatar akan menantang Swiss. Pertandingan ini mempertemukan tuan rumah Asia dengan salah satu tim Eropa yang berpengalaman. Qatar akan mengandalkan kecepatan dan dukungan penuh dari para pendukungnya. Sementara Swiss membawa kedisiplinan, taktik dan pengalaman bermain di turnamen besar. Pada Jumat 19 Juni tahun 2026 pukul 2 WIB, Swiss kembali turun ke lapangan menghadapi Bosnia and Herzegovina. Laga sesama tim Eropa ini diprediksi berlangsung ketat, dengan kedua tim berusaha mengamankan poin penting. Masih di hari yang sama, pukul 5 WIB, Kanada akan menantang Qatar. Pertandingan ini akan mempertemukan determinasi Kanada dengan semangat tuan rumah, menjadikannya salah satu laga yang penuh intensitas. Puncak drama terjadi pada Kamis 25 Juni tahun 2026 pukul 2 WIB. Ketika dua pertandingan berlangsung bersamaan, Swiss menghadapi Kanada, sementara Bosnia and Herzegovina berhadapan dengan Qatar. Kedua laga ini akan menjadi penentu siapa yang lolos ke babak berikutnya. Swiss dan Kanada akan bertarung dengan penuh strategi, sementara Bosnia dan Qatar akan berusaha menampilkan permainan terbaik mereka demi tiket ke fase gugur. Dengan jadwal yang padat dan lawan yang beragam, Grup B menjanjikan cerita penuh kejutan. Setiap pertandingan bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang kebanggaan, strategi, dan ambisi untuk menorehkan sejarah di Piala Dunia ke-2026.